memang ada perbedaan cara dalam menyikapi bacaan-bacaan yang dianggap berbeda menurut versi Kristen dan versi Islam. Kalau versi Kristen, sebetulnya ada satu bacaan yang betul, sedangkan bacaan yang lain itu dianggap diragukan. Kalau diragukan biasanya diletakkan di bagian paling bawah, catatan, footnote, sehingga orang boleh menyatakan mana yang asli dan mana yang tidak. Berarti itu sudah menentukan mana yang wahyu dan mana yang bukan wahyu. Tapi agak kesulitan untuk menentukannya, maka diletakkan di bagian bawah. Artinya pewahyuan itu tidak ganda, tapi tunggal. Itu versi Kristen, sehingga ada catatan kritik yang disebut apparatus criticus. Kebetulan saya juga bawa di sini. Kalau Islam beda. Kitab suci itu memang mengenal semacam multiple readings, bacaan yang beragam, dalam arti dialeknya itu. Bukan varian, bukan perbedaan bacaan yang mana yang betul, mana yang salah, bukan. Kedua-duanya dianggap ada betul. Pak, ada itu bukan perbedaan. Saya belum selesai. Kemudian sebagai bukti tidak dimasukkan sebagai catatan kritik, tapi dibuat mushaf yang berbeda. Bukan berarti mushafnya yang satu salah, yang satu benar, bukan. Ada beberapa mushaf sama-sama Utsmani ini melestarikan yang dialek kumpulan dari Ibnu Mas'ud, ada di sini. Yang satu nanti dialek yang lain. Seperti tadi saya sudah mengatakan mengenai Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, kedua-duanya diterima. Tetapi yang satu bukan yang salah, yang satu benar, bukan itu. Dua-duanya betul. Tapi tidak dimasukkan dalam aparat kritik. Itu cara beda menyikapi kalau dianggap perbedaan, ya. Kalau dianggap perbedaan, padahal itu substansinya berbeda antara versi Kristen dan versi Islam. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh mengenai apa itu soal ini aja. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Orang boleh bertanya apakah dia Kristen, Yahudi, apakah Muslim. Sebetulnya Ibrahim itu bahasanya apa? Bukankah Ibrahim itu menikah dengan Hajar dan Sarah, ya? Kalau menurut Bible, Ibrahim itu sampai ke tanah Mesir, kemudian bertemu dengan Fir'aun. Kalau menurut perjanjian lama itu bahasanya bahasa Ibrani, karena ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi apakah betul Fir'aun berbicara dengan Abraham itu dalam bahasa Ibrani? Saya kira ini terlalu gegabah untuk menyimpulkan itu. Dan tidak mungkin berbahasa Ibrani, apalagi berbahasa Koptik, apalagi berbahasa Arab, sangat keliru. Karena sekarang sudah ditemukan inskripsi lempengan tanah liat itu berbahasa Akkadia. Bahasa Akkadia zaman Ibrahim itu adalah bahasa masyarakat Mesopotamia. Tapi anehnya lempengan tanah liat ini ditemukan di Mesir dan ditemukan di Palestina, berbahasa Akkadia. Dan anehnya lagi, yang lebih amazing, mengejutkan kita, itu mengenai surat dagang. Kalau begitu, bahasa kalau bicara Ibrahim, masalah naskah Pak, bahasa Ibrahim, bukan hanya bahasa Akkadia. Sebentar. Loh, katanya ini bisa ini, kok dari Muslim terus yang bisa ngomong? Mungkin saya kan menjelaskan mengenai inskripsi. Sebentar lagi. Jadi pasti itu bahasanya bahasa Akkadia, sudah menjadi bahasa internasional. Jadi pasti bahasanya bukan bahasa Ibrani, apalagi bahasa Arab, sangat keliru semua. Nah, kenapa muncul dalam versi bahasa Ibrani? Karena yang menerima Taurat itu Nabi Musa, dan itu pada zaman bahasa Ibrani berlaku. Pada zaman Ibrahim tidak ada bahasa Ibrani, belum muncul. Tapi bahasa Semitik, Ibrani, Arab, Suryani itu baru muncul kemudian. Bahasa yang lebih kuno itu disebut sebagai Semitic language. Itulah yang disebut bahasa Akkadia. Itu kalau kita semua ngerti mengenai linguistik. Tapi kalau teologi susah mengerti linguistik. Bahaya kalau orang berteologi tanpa mengenal bahasa. Itulah pentingnya kita belajar filologi, belajar linguistik, belajar teologi, kemudian belajar inskripsi supaya paham. Ya. Boleh saya nanggapi Pak ya? Tadi Bapak bilang katanya apalah sebuah bahasa kan, bahwa Tuhan berbicara dengan, tapi Bapak bilang sekarang kita harus belajar linguistik bahasanya. Iya toh, mau ndak mau kita harus belajar grammarnya kan.
mau tidak mau untuk memahami apa yang menjadi pembicaraan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia kan melalui bahasa. Walaupun kita tidak tahu, mungkin Bapak menyimpulkan tidak tahu itu bahasanya pada saat itu bahasa apa, tetapi setidaknya melalui bahasa orang bisa mengerti, iya kan Pak? Dari penghafal kalau kita mau jujur, makanya saya katakan tadi, mau tidak mau dikatakan penghafal pun nantinya juga akan menulis, iya kan? Ditulis hasil hafalannya. Dari tulisan mau tidak mau juga nantinya dihafalkan lagi, bisa terus dan berlangsung terus. Dan ini pun kalau kita mau kita telaah dengan benar, pasti juga ada kesalahan sama. Jadi apa yang dilakukan baik pihak Muslim maupun dari pihak Kristen, bagaimana supaya kita bisa tahu menjaga keberadaan dari kitab yang dipercayakan maupun kitab yang kita pegang, tetap harus yaitu tadi memperkecil kesalahan-kesalahan yang ada dengan ilmu-ilmu yang dimunculkan, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan, supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat itu. Betul tidak? Ya kan seperti itu maksudnya. Bukan berarti terus kemudian kita mau melihat apakah ada yang salah di Alkitab. Loh, juga ada di Al-Quran juga sama ada kalau kita mau jujur varian-variannya. Tetapi kan kita punya ilmunya, bagaimana memahaminya, bagaimana kita menelaah dari segi bahasanya, dari penemuan inskripsi-inskripsi yang ada, itu pasti sama Pak. Kita berusaha tidak kalau sudah berbicara tentang keimanan, ya toh, kita bicara surga dan neraka, semua orang pasti butuh kepastian. Boleh saya tanggapi lagi? Ya. Jadi begini Pak Heni secara langsung dan jujur hari ini mengatakan bahwa Alkitab ada kesalahan-kesalahan dan diakui, dan itu harus ada ilmunya, ya. Sementara Islam katanya juga ada kesalahan-kesalahan, tapi kesalahan ini memahamkan sesuatu konsep yang keliru. Tadi kan sudah saya jelaskan perbedaan-perbedaan dalam Al-Quran. Maaf Pak, kesalahan dalam Alkitab ini sama dengan kasus yang di Al-Quran. Tulis, ya, kesalahan tulisnya. Maaf, bukan kesalahan doktrin. Kalau kita mau jujur, kodeks yang kita punya tiga-tiganya kodeks besar, semuanya tidak ada perbedaan Pak. Justru banyak perbedaan. Beberapa saya juga punya. Ini juga Pak, perbedaan mushaf itu loh. Kalau Bapak bilang pertemuan yang lalu, coba cek aja contoh. Tunggu. Dialog yang lalu saya sudah kasih contoh. Ibu-ibu mungkin ada yang hadir ya. Wah, soalnya sampai nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tulisan Arab, itu ngawur ini bahasanya. Ngawur. Kalau Pak Manurung bisa menunjukkan, mungkin hadirin ada yang bisa memberikan satu contoh dengan data ini. Saya nanti kan sejarawan para cendekiawan Muslim memang berkata ada perbedaan. Contohnya begini Pak di sini. Cendekiawan Muslim yang didikan Barat toh. Tahu saya. Nah, jadi